Hai, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas A2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen mata kuliah Narsisviani Sarimin Eskep MKep. Video ini menjelaskan apa itu neonatal respiratory distress syndrome. Apa itu neonatal respiratory distress syndrome? Neonatal respiratory distress syndrome atau neonatal RDS mungkin terjadi jika paru-paru belum berkembang seutuhnya. Neonatal RDS biasanya terjadi pada bayi prematur, dan bayi dengan neonatal RDS memiliki kesulitan bernafas secara normal. Neonatal RDS juga disebut sebagai penyakit membran hialin dan infant respiratory distress syndrome. Apa yang menyebabkan neonatal respiratory distress syndrome? Surfaktan adalah cairan yang memungkinkan bagi paru-paru untuk mengembang dan berkontraksi. Selain itu, surfaktan menyimpan kantung udara pada paru-paru yang disebut juga dengan alveoli untuk terbuka. Bayi prematur mengalami kekurangan surfaktan. Hal ini menyebabkan masalah paru-paru dan kesulitan bernafas. RDS juga mungkin terjadi karena masalah perkembangan yang berhubungan dengan genetik. Siapa saja yang berisiko terhadap neonatal respiratory distress syndrome? Paru-paru dan fungsi paru-paru berkembang di uterus. Semakin awal bayi lahir, maka semakin tinggi kemungkinan RDS itu terjadi. Bayi yang lahir 28 minggu sebelum gestasi sangat beresiko, dan faktor resiko lainnya antara lainnya yang pertama, saudara dengan RDS, yang kedua, kehamilan yang banyak atau kembar atau 3. Yang ketiga, aliran darah yang lemah pada saat kelahiran. Yang keempat, melahirkan dengan cara sesar. Dan yang kelima, diabetes kehamilan. Apa saja gejala neonatal respiratory distress syndrome? Bayi umumnya akan menunjukkan gejala RDS segera terjadi setelah lahir. Namun terkadang gejala berkembang selama 24 jam pertama setelah kelahiran. Bagaimana neonatal respiratory distress syndrome didiagnosis? Jika dokter mencurigai RDS, dokter akan memesan tes laboratorium untuk mengetahui infeksi yang menyebabkan masalah pernafasan. Dokter juga akan memesan X-ray dada untuk memeriksa paru-paru. Gas pada darah juga akan dianalisa untuk mengetahui kadar oksigen pada darah. Apa saja pengobatan untuk neonatal respiratory distress syndrome? Saat bayi lahir dengan RDS dan gejala yang cepat terlihat, bayi akan dirawat di Neonatal Intensive Care Unit atau NICU. Ada 3 pengobatan utama untuk RDS, yaitu yang pertama, terapi pemberian surfaktan, ventilator atau mesin nasal continuous airway pressure, terapi oksigen, yaitu terapi pemberian surfaktan, memberikan bayi surfaktan yang kurang, tetapi ini dilakukan dengan memberikan surfaktan melalui selang pernafasan. Hal ini memastikan surfaktan tidak menuju paru-paru. Setelah mendapatkan surfaktan, dokter akan menghubungkan bayi ke ventilator. Hal ini memberikan bayi bantuan tambahan untuk bernafas. Dokter perlu melakukan hal ini beberapa kali bergantung pada tingkat keparahan kondisinya. Bayi juga mungkin mendapatkan perawatan ventilator tersendiri untuk bantuan pernafasan. Ventilator dilakukan dengan memasukkan selang ke dalam tenggorokan. Ventilator kemudian bernafas untuk bayi. Bantuan nafas yang lebih tidak invasif adalah mesin NCPAP. Hal ini dilakukan untuk memberikan oksigen melalui hidung dengan masker kecil. Terapi oksigen memberikan oksigen kepada organ bayi melalui paru-paru.
Tanpa oksigen yang cukup, organ tidak dapat berfungsi secara tepat. Ventilator atau NCPAP dapat memberikan oksigen. Pada kasus yang tidak parah, oksigen dapat diberikan tanpa ventilator atau mesin NCPAP. Bagaimana cara melindungi dari neonatal respiratory distress syndrome? Melindungi dengan yang pertama, mencegah kelahiran prematur untuk menurunkan resiko neonatal RDS. Untuk mencegah kelahiran prematur, dapatkan perawatan neonatal selama kehamilan dan hindari merokok, narkotika, dan alkohol. Jika terdapat kemungkinan terjadi kelahiran prematur, ibu boleh menerima kortikosteroid. Obat ini mempercepat perkembangan paru-paru dan produksi surfaktan yang penting untuk fungsi paru-paru bayi. Apa saja komplikasi yang berhubungan dengan neonatal respiratory distress syndrome? Neonatal RDS akan memburuk seiring beberapa hari pertama kehidupan bayi. RDS dapat bersifat fatal. Ada kemungkinan terdapat komplikasi jangka panjang karena mendapatkan oksigen yang terlalu banyak atau karena organ kekurangan oksigen. Komplikasi tersebut antara lain yang pertama, penumpukan udara pada kantung di sekitar jantung dan di sekitar paru-paru. Yang kedua, disabilitas intelektual. Yang ketiga, kebutaan. Yang keempat, pengumpulan atau penggumpalan darah. Yang kelima, perdarahan pada otak atau paru-paru. Yang keenam, gangguan pernafasan. Yang ketujuh, kerusakan paru-paru. Yang kedelapan, infeksi darah. Dan yang terakhir, gagal ginjal. Ini pada RDS yang parah. Demikianlah video tentang neonatal respiratory distress syndrome telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.